Halo talenta muda Indonesia, kembali bersama kakak. Kali ini kita akan bahas tentang rangkaian kapasitor. Nah, kita tahu ya, kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan muatan, ya kan? Nah, dia contohnya itu bisa digunakan ya untuk power bank. Nah, kemudian kapasitor ini berbeda-beda. Ada yang polar, kemudian ada yang non polar. Ada juga dibedakan berdasarkan jenis bahannya ya. Nah, contoh gambar kapasitor itu seperti ini. Oke, kemudian sesuai dengan gambar ini ya, biasanya kapasitor yang seperti ini adalah kaki negatifnya, kemudian ini kaki positifnya yang panjang. Tapi kalau di rangkaian ini kita akan bahas kakinya itu sebenarnya nggak ada penandanya ya, dia positif atau negatif. Oke, nah karena fungsi kapasitor itu menyimpan muatan, akan menyimpan arus listrik, maka ada energinya itu disimbolkan dengan W sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah QV sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, gimana kita tahu kalau Q itu adalah muatan satuannya coulomb, kemudian C itu adalah kapasitansi atau kemampuan kapasitor menyimpan muatan, satuannya adalah farad, kemudian V itu adalah tegangan, satuannya volt. Nah, ini kenapa bisa sama ya? Itu karena Q itu sama dengan C dikali dengan V, gitu ya. Oke. Dan kapasitor ada dua ya, sama seperti rangkaian hambatan. Nah, bisa disusun seri dan disusun paralel. Kalau dia disusun seri gak ada percabangannya, kalau disusun paralel ada percabangannya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan definisi susunan seri itu ya, kaki kanan ini ya, kaki kanan C1 itu jumpa dengan kaki kiri C2. Kaki kanan C2 akan berjumpa dengan kaki kiri C3. Jadi kiri kanan itu jumpa gitu. Nah, secara langsung gitu ya, secara langsung berjumpa. Nah, untuk susunan paralel sebenarnya definisinya kaki kiri C1 kalau ini gini ya, akan jumpa dengan kaki kiri C2 langsung, kemudian jumpa dengan kaki kiri C3. Jadi kiri-kiri itu jumpa secara langsung, kemudian kanan itu jumpa secara langsung. Nah, itulah sebenarnya definisi rangkaian seri dan paralel. Oke, kemudian untuk rangkaian seri kapasitor itu adalah pembagi tegangan ya, ingat ya. Untuk rangkaian seri pada kapasitor adalah pembagi tegangan. Perhatikan di sini Vs atau V untuk seri artinya, atau V totalnya itu sama dengan V1, V di kapasitor pertama ditambah dengan tegangan di kapasitor kedua ditambah dengan tegangan di kapasitor ketiga. Nah, untuk muatannya sama, muatan totalnya itu sama dengan muatan di kapasitor pertama sama dengan muatan di kapasitor kedua dan yang ketiga gitu. Nah, kalau dia seri, cara mencari C totalnya itu ya, atau C serinya atau C penggantinya itu sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Oke, jadi terbalik ya dengan rangkaian hambatan atau resistor. Oke. Nah, untuk rangkaian paralel ya, muatannya itu dibagi di sini. Tapi tegangannya sama. Jadi tegangan totalnya sama dengan tegangan di kapasitor 1 sama dengan tegangan di kapasitor 2 dan tegangan di kapasitor ketiga. Tapi hambatannya dibagi. Muatannya dibagi. Nah, untuk mencari nilai kapasitor penggantinya itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya supaya lebih mudah. Coba perhatikan ada 3 kapasitor ini, kira-kira yang disusun dengan apa? Iya, ini disusun dengan seri ya. Ini kaki kanan si kapasitor 2 mikrofarad jumpa dengan kaki kiri kapasitor 4 mikrofarad. Nah,
kaki kanannya si 4 ini jumpa dengan kaki kirinya si 2 mikrofarad. Nah, di sini ada tegangan 12 volt, ini adalah tegangan total ya. Maka coba apa yang ditanya? Oke, berdasarkan gambar maka nilai dari kapasitor totalnya dan tegangan pada kapasitor kedua. Oke, kapasitor kedua katanya itu adalah si 4 mikrofarad. Oke, jadi kita anggap aja ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, maka ini adalah rangkaian seri. Kita bisa mencari C totalnya dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Oke, nilainya adalah, ya, ini nilainya adalah 5/4 ya, tapi karena C total berarti kita balik jadi 4/5 atau 0,8. Nah, maka ya kan, yang ditanya itu adalah nilai kapasitor totalnya gitu ya, dapat ya. Untuk pertama itu adalah 0,8. Kemudian ditanya tegangan atau V2 gitu ya. Nah, kita bisa cari untuk Q total. Q total itu sama dengan C total dikali dengan V total, atau Q itu kan sama dengan C dikali V gitu ya. Jadi kalau totalnya tinggal total sama total dikalikan. Maka di sini Q totalnya adalah 0,8 mikrofarad dikali dengan 12 volt ya. Ini kan total dari tegangannya. Maka kita dapatkan Q totalnya 9,6 mikrocoulomb. Nah, yang 9,6 ini, Q total ini sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Oke ya kan? Maka kita bisa mencari V2. Nah, kita tahu kalau V itu sama dengan berarti Q dibagi dengan C ya kan? Maka di sini adalah Q2 dibagi dengan C2. 9,6 dibagi dengan 4 gitu ya. 9,6 kenapa 9,6? Karena Q total itu sama dengan Q2. Kemudian C2 kita tahu adalah 4 mikrofarad. Oke, kita dapatkan nilainya adalah 2,4 volt. Oke, sampai sini mengerti deh. Ya, kita lanjut. Dan contoh soal selanjutnya ini ada rangkaian paralel. Kenapa ini rangkaian paralel? Karena ini perhatikan, kaki kiri jumpa dengan kaki kiri jumpa juga dengan kaki kiri. Kaki kanan jumpa dengan kaki kanan jumpa dengan kaki kanan. Nah, ada 3 kapasitor. Nah, kemudian ada tegangan totalnya 12 volt. Bila pada rangkaian terdapat tegangan sebesar 12 volt, maka muatan pada kapasitor 6 mikrofarad. Oke, rangkaiannya rangkaian paralel. Maka kita bisa cari nilai dari C totalnya dulu. Nah, kalau dia rangkaian paralel berarti tinggal jumlahin C1 tambah C2 tambah C3, nilainya 21 mikrofarad. Oke, maka kita bisa cari Q totalnya. Q totalnya sama dengan C total dikali dengan V total. Berarti 21 dikali dengan V totalnya berapa? Ya 12 ya, berarti nilainya adalah 252 mikrocoulomb. Nah, kita tahu kalau rangkaian paralel itu pembagi muatan. Karena di sini kan si V-nya itu sama. V total yang 12 volt itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Oke. Berarti di sini kita bisa cari Q2 ya. Itu kan Q kan sama dengan C dikali V. Berarti di sini ada C2 dikali dengan V2. Nah, C2 berapa ya kan? C2 itu berarti ini ya, 6 mikrofarad. 6 mikrofarad dikali dengan V2. V2 itu kan sama dengan V total, ya udah berarti dikali dengan 12 volt. Nah, maka kita dapatkan Q2 itu sama dengan 72 mikrocoulomb. Oke ya. Jadi nanti kalau misalkan udah dapat Q2-nya, adik-adik bisa buktikan berapa nilai Q1 dan Q3. Nah, jumlahin, pasti hasilnya harus 252 mikrocoulomb gitu ya. Karena kan Q total itu sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Nah, contoh soal terakhir ya, ini perhatikan ini adalah rangkaian campuran. Ini rangkaian paralel dengan seri gitu ya. Kalau ini dicari kapasitor penggantinya. Kapasitor pengganti ini kalau dihubungkan dengan ini adalah rangkaian seri. Oke, coba perhatikan. Yang ditanya adalah 3 kapasitor identik dengan kapasitansi yang sama 3 mikrofarad masing-masing dihubungkan dengan tegangannya 12 volt dalam suatu rangkaian seperti gambar ini sampai. Beda potensial antara Y dan Z. Y dan Z. Oke, ini ya, Y dan Z. Berarti
dia bertanya V yang berada di 3 mikrofarad yang ini gitu ya kan. Berarti kita cari dulu kapasitor penggantinya nih ya. Oke. Kakak tandai di sini jadi C1, C2 dan C3. Nah, berarti di sini kita dapatkan C paralelnya sama dengan C1 tambah C2 6 mikrofarad. Dari mana itu ya kan? Kita mau cari penggantinya dulu. Nah, setelah itu dapat, kita bisa mencari hambatan terus ya. Kapasitor penggantinya gitu, kapasitor penggantinya atau C totalnya dengan 1/C paralel ditambah dengan 1/C3. Kenapa? Ini kan dia adalah ini dan ini adalah seri. Oke, maka ini 1/6 tambah 1/3 sama dengan 1/2 C totalnya 2 mikrofarad. Nah, berarti kan C total itu sama dengan Q total dengan dibagi dengan V total ya kan. Berarti di sini Q total sama dengan 2 mikrofarad dikali dengan 12 volt ya. Atau Q itu kan sama dengan CV gitu ya. Nah, di sini berarti mau mencari Q ya 2 dikali dengan 12 sama dengan 24 kolom. Oke. Nah, maka yang ditanya adalah V di titik YZ gitu ya, itu adalah kapasitor yang ketiga. Berarti boleh kakak tuliskan C3 itu sama dengan Q3 dibagi dengan C3. Kan dia kalau hambatan kalau rangkaian seri adalah pembagi muatan ya kan. Nah, pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan ya kan. Tegangan di sini beda dengan ini. Ini sama ya, ini sama karena dia adalah paralel, tapi yang ini berbeda dengan yang di sini. Oke, maka di sini adalah 24 dibagi dengan 3. Kenapa 24? Ya kan? Karena si Q-nya itu kan sama dengan Q total. Rangkaian seri Q-nya sama, berarti ini 24. Kemudian C-nya kita dapati di dalam soal adalah 3 mikrofarad. Oke, kita dapati bahwa ini adalah 8 volt. Kalau ini 8 volt, oke, berarti ini otomatis jadi 4 volt gitu ya. Langsung aja kurangkan gitu ya secara logika. Karena kan terbagi gitu ya. Terbagi. Oke. Tapi ini 4 volt, ini C1 dan C2 itu sama-sama dapat 4 volt. Yang membedakannya nanti adalah yang membedakannya itu adalah nilai muatannya. Oke deh, untuk supaya lebih bisa mengerti, kita akan lanjut ke post test ya. Dengan soal-soal yang sama, tetap semangat, salam sehat.